Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, mitra JIC di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada hari ini sebagaimana kegiatan sebelumnya dalam program Sorban Umat seputar obrolan umat, insyaallah pada jam 10 tepat ini, insyaallah sampai jam 11 kurang kita mengudara untuk menyampaikan kajian-kajian yang tentunya sangat bermanfaat buat kita semua. Dan alhamdulillah pada tanggal 28 Rajab ini dan bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2021, kami dari Radio JIC yang bertempat di lantai dasar Mitra Bisnis, Sentral Bisnis Jakarta Utara, dan mohon kami dikuatkan untuk selalu mampu menjalankan program ini. Dan untuk itu alhamdulillah pada kesempatan ini sebagaimana kita ketahui kemarin tepat tanggal 27 Rajab itu pelaksanaan kegiatan atau momentum yang sangat penting di zaman Rasulullah SAW, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj. Yang tentu ini penuh hikmah buat kita semua. Maka kesempatan ini kita mengambil tema membedah misteri Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Dan sebelumnya tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala juanya lah, atas segala Allah sajalah kita semua bisa menjalankan kehidupan ini, maka harus kita syukuri. Dan alhamdulillah selawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW dan keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita semua umatnya hingga akhir kelak. Dan alhamdulillah di sebelah kanan saya ada narasumber yang mungkin tak asing lagi buat mitra JIC karena beliau sudah mengisi sorban sebelumnya di kajian-kajian yang memang seputar sejarah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau tentu sudah tahu beliau adalah Ustadz Ahmad Badi yang selalu beraktivitas penuh dalam program kegiatan dakwah dalam kehidupan pribadinya dan juga untuk kepentingan masyarakat. Dan kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya makin cerah aja Ustadz. Oh iya, secerah cuaca hari ini. Alhamdulillah. Tadi pagi agak hujan Ustadz. Di rumah Ustadz hujan juga? Enggak, sedikit aja. Sedikit ya. Jelas itu penuh berkah buat kita semua. Amin, amin. Dan ngomong-ngomong Ustadz, sorbannya dipakai aja Ustadz. Oh gitu? Iya. Karena program sorban umat harus dipakai ya. Nah gitu Ustadz. Makainya gimana ya? Saya agak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nanti kalau Ustadz agak jenuh lagi bisa geser-geser dikit. Sunnah pakai sorban untuk ya. Karena memang lebih makin keren banget Ustadz. Oh gitu. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kerennya bukan karena sorban ya. Bukan karena sorban, karena imannya. Karena iman. Ya, Amin. betul. Tapi semoga sorbannya kerennya bukan jangan saat lagi siaran aja Ustadz. Semoga selalu keren untuk selalu terutama tadi keimanan. Ya, baik mitra JIC di mana saja Anda berada, acara ini di streaming langsung di kegiatan di Facebook. Ya. Mitra JIC bisa buka langsung di linknya yang kami share. Dan kalau ada yang ingin bertanya atau menyapa ke Ustadz, tafadhol nanti ada kesempatan nanti kita bisa bacakan. Boleh Ustadz ya? Insyaallah. Ya. Dan insya Allah juga acara ini nanti bisa diupload di YouTube. Dan insya Allah kita selalu berupaya untuk selalu menjaga silaturahim lewat media yang ada. Ya, untuk itu langsung saja kita persilakan guru kita Ustadz Ahmad Badi yang akan menyampaikan kajian yang di mana-mana biasanya memperingati Isra Mi'raj dengan kegiatan besar Pak Ustadz. Ya. Ada panggungnya, ada luar biasa. Namun kondisi pandemik sekarang ini ternyata itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan kita momentum saat ini jangan kita sia-siakan. Maka untuk tema sekarang ini kita mengambil kesempatan di balik itu yang mungkin jarang terungkap. Makanya temanya misteri Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang tentunya harus ada manfaatnya buat kita semua dalam kehidupan kita.
Untuk itu, langsung saja kami persilakan kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Badi untuk menyampaikan kajian tema dengan misteri Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Ustaz. Ya, syukran jazakallah pada Ustaz Hasan, alhamdulillah atas Saya dipanggil kesempatan Ustaz. dan waktunya, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Alhamdulillah, pemirsa JIC yang insyaallah senantiasa berbahagia, dan mudah-mudahan kebahagiaan kita adalah karena kita berada dalam naungan dan lindungan Islam, syariat Islam yang menjamin kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi dengan kami di program Sorban Umat Jakarta Islamic Center yang dilaksanakan setiap Jumat pukul 10 sampai pukul 11 menjelang sholat Jumat bersama-sama. Dan tidak lupa tentunya pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta semua umat dan pengikutnya ila yaumil ma'ad. Dan tentunya atas uswah dan qudwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat menempuh jalan yang benar, jalan yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan uswahnya kita memperoleh kemudahan untuk mengikuti kebenaran, mengikuti al-haq. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan berbincang-bincang atau membahas satu peristiwa yang monumental dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bahwa semua kehidupan Rasulullah adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang kita sebagai umatnya perlu senantiasa mengkaji ataupun mempelajari seluk-beluk kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat akan ungkapan para sahabat dan tabi'in yang mengatakan bahwa kami membaca sejarah sebagaimana kami membaca Al-Quran. Artinya mereka mensikapi sejarah bukan hanya sekedar cerita, ya, apalagi dongeng maupun hikayat, tetapi secara implisit kalimat itu menunjukkan bahwa mereka hampir mensejajarkan sejarah dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran kandungannya 2/3 isinya adalah sejarah atau cerita. Dari sejarahlah kita insya Allah akan menemukan kebenaran, dan tentu bukan hanya bagaimana kita melakoni itu menjalankan kebenaran tersebut dalam konteks hari ini tentunya. Alhamdulillah, tema kita hari ini adalah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yang sebetulnya secara naratif atau cerita ini tentu sudah banyaklah dibahas dan dikaji. Bahkan juga tadi seperti disampaikan hampir setiap tahunnya di bulan Rajab khususnya diperingati peristiwa yang monumental ini, yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dan kali ini kita pun akan memperkaya hasanah dari peristiwa tersebut, insya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan, dengan sisi-sisi lain barangkali yang bisa kita eksplor dari peristiwa besar tersebut. Ya. Kita bisa mulai dari latar belakang dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Ya.
di mana juga bukan hanya latar belakang, tentunya ada peristiwa apa setelah peristiwa Isra Mi'raj. Karena berbicara sejarah tentunya berbicara rangkaian ya, peristiwa yang simultan, yang satu sama lain saling mendasari. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj mendasari peristiwa selanjutnya, dan peristiwa Isra Mi'raj didasari oleh peristiwa sebelumnya. Begitulah dalam hukum sejarah ya. Karena dia merupakan satu rangkaian peristiwa yang berjalan secara simultan. Maka kita bisa melihat peristiwa ini dari latar belakang atau sebelum Isra Mi'raj berarti. Iya. Sebelum peristiwa itu terjadi ya. Sehingga muncul atau lahir peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Kita bisa memulai dari satu peristiwa di mana kaum musyrikin Quraisy ya, melakukan tekanan-tekanan atau represif terhadap Rasulullah dan kaum muslimin ya, akibat dari dakwah Rasulullah yang tidak lagi terbendung ya. Nah, mereka sudah melakukan berbagai upaya atau cara, mulai dari cara yang paling halus gitu ya, melalui pendekatan-pendekatan atau sikap persuasif ya, bahkan juga akomodatif ya, misalnya seperti surat Al-Kahfi ini kan satu langkah kompromi atau akomodatif kaum musyrikin kepada Rasulullah SAW ya, untuk menawarkan supaya Rasulullah SAW mau berbagi ya, dalam hal keyakinan, dalam hal ibadah dan sebagainya. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa lain seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah pernah ditawarkan kekuasaan, ditawarkan wanita sekaligus, dan juga ditawarkan harta benda oleh pihak Quraisy. Karena jalan-jalan lain sudah buntu, ya. Sehingga barangkali Rasulullah SAW dianggap punya kepentingan dunia, yaitu tadi harta, wanita, dan kekuasaan. Namun kemudian ditolak oleh Rasulullah dengan satu kalimat yang monumental juga. Ya, kalau saja matahari letakkan tangan kananku dan bulan tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, kata Rasulullah, aku tidak akan melakukannya. Begitu sikap tegas Rasulullah SAW terhadap dakwah ini, tidak kompromi begitu ya. Itulah yang membuat kaum musyrikin seperti kehabisan akal. Bahkan mereka ingin sekedar menggeser sedikit saja dari khitoh ya, dari perjuangan Rasulullah SAW. Ini bisa kita lihat misalnya dalam surat Al-Isra yang memang ada kaitannya juga dengan ini. Surat Al-Isra ayat 73. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna litaftari 'alaina ghairahu ya. Jadi sikap represif ini terus berlangsung dari cara-cara yang halus, persuasif, akomodatif, sampai kepada represif, tekanan. Asalnya hanya para pengikut Rasulullah, para sahabat, sampai kemudian memuncak yang menjadi sasaran tembak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kita tahu mereka melakukan makar untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu puncaknya. Ya. Nah, terhadap hal ini Rasulullah SAW melakukan berbagai langkah-langkah, ya. Baik itu langkah kita bisa sebut dengan suaka politik, ya. Maka diutuslah beberapa sahabat yang memang para sahabat ini tidak memiliki backing atau perlindungan di Mekah, dan Rasulullah juga tidak bisa melindungi mereka. Hingga Rasulullah memberikan jalan untuk perlindungan politik ke Habasyah, ya, yang rombongan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, pemirsa JC rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan kita selalu dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sikap dan tindakan kaum musyrikin tadi, ya, begitu terasa tekanannya oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, ya, dan ditambah lagi, ya, ini mungkin yang sering disampaikan diceritakan oleh para mubalik, bahwa
puncak represif itu adalah adanya pemboikotan di lembah Syi'ib ya, di satu kabilah paman itu Abi Thalib ya, para sahabat berkumpul di situ. Itu berlangsung kurang lebih 3 tahun, terisolir dari secara sosial, ekonomi dan sebagainya gitu ya. Dan bisa jadi itu juga yang menyebabkan pamannya dan istrinya Khadijah radhiyallahu an itu meninggal dunia karena pasca apa namanya Syi'ib ini. Jadi kalau kita boleh simpulkan bahwa bertubi-tubi ya apa namanya ujian yang datang pada Rasulullah SAW sehingga apa namanya terasa betul bahwa tekanan-tekanan tadi kepada Rasulullah SAW. Ditambah lagi tadi dengan meninggalnya pamannya, ya, di mana pamannya yang kita tahu selama ini adalah orang yang paling setia dalam membantu atau mendukung atau membackup Rasulullah SAW. Ya, dialah yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Artinya bisa jadi tanpa Abu Thalib memang akan lebih represif sikap kaum musyrikin. Ya. Dan itu terbukti kemudian nanti ketika tanpa Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu an. Baru kemudian disusul oleh istrinya Khadijah. Ya. Kita juga tahu bahwa Khadijah radhiyallahu an adalah sosok wanita atau istri yang luar biasa dalam apa namanya mendukung dakwah Rasulullah SAW. Ya. Seluruh harta jiwa raganya dikerahkan untuk membantu Rasulullah SAW. Ya. Dan kita tahu bahwa dalam satu riwayat dijelaskan Khadijah mengatakan seandainya kata Khadijah tulang belul ketika aku nanti sudah meninggal dan tulang belulangku masih berguna untuk perjuangan Nabi, ya, aku akan serahkan kata Khadijah. Artinya apa namanya mentalitas komitmen Khadijah luar biasa dalam hal ini. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Rasul dalam hal ini, ya, dengan situasi demikian tertekan dan juga disusul dengan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang sangat dicintainya, orang-orang yang selama ini mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Dan inilah yang disebut dengan kita kenal dengan Amul Hazan, tahun duka cita bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita rasakanlah bagaimana duka cita Rasulullah SAW yang dalam hal ini sebetulnya bukan karena pribadinya Rasul, ya, bukan lebih kepada pribadi Rasul, tapi lebih kepada sikap kaum Quraisy ini akan semakin meningkat terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena dalam satu riwayat jelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika yang diusik adalah dirinya, pribadinya, Rasulullah tidak banyak bereaksi. Ya. Tapi ketika yang diusik adalah dakwah, adalah Islam, gitu, Rasulullah bereaksi serius. Gitu. Jadi artinya sikap duka cita Rasul ini bukan lebih kepada, ya itu pasti secara manusiawi ada, ya. Tapi lebih kepada bahwa dia membayangkan bagaimana nasib Islam dan dakwah seperjuangan ke depan. Ya. Itulah kalau kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 80 ya. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka sultana waj'alna nasira. Jadi Rasulullah SAW meminta kepada Allah diberikan satu solusi atau way out, makhraja, jalan keluar dari persoalan yang dihadapi terkait dengan dakwah dan perjuangan Islam. Ya. Di mana Rasulullah SAW semula berharap besar terhadap Mekah, bahwa Mekah akan menjadi pendukung Islam. Ya.
berharap besar bahwa sebelumnya harapan Rasul Mekah ini akan menjadi tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya Islam. Ya. Tapi kenyataan kemudian justru Mekah lah yang paling menantang. Ya, justru Mekah lah yang paling represif, ya, melakukan tekanan-tekanan atau hambatan-hambatan terhadap dakwah dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya. Jadi itu yang diantaranya latar belakang, meskipun ada latar belakang yang lain yang mungkin bisa dari sisi narasi sejarah, tetapi ini yang sangat membuat Rasul terpukul terhadap peristiwa ini, sehingga kemudian Rasulullah berdoa dengan doa yang begitu panjang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah turunkan surat Al-Isra ayat 81 ya, terkait dengan perintah hijrah, walaupun itu nanti kemudian ya, tetapi bahwa dalam mimpinya Rasulullah SAW, ya, jawaban dari doa itu adalah Rasulullah bermimpi, ya, bermimpi bahwa akan ada jalan keluar, yaitu tempat di mana Islam akan bisa berkembang dengan baik. Ya, Allah tidak sebutkan tempatnya, tapi ciri-ciri tempat itu Allah sebutkan dalam mimpi tersebut. Nah, pemirsa JIC yang dirahmati dan insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sedikit atau hal yang melatar belakangi Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Hingga dengan peristiwa ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan energi baru, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau mungkin biasanya sering sampaikan bahwa Rasulullah ingin dihibur. Ya, dihibur dalam arti bahwa Rasulullah tidak perlu khawatir, gitu kan? Tidak perlu sedih, tidak perlu takut kehilangan paman, kehilangan istri, gitu ya. Kecuali bahwa tetap Rasulullah bergantung penuh kepada kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi energi inilah yang ingin diberikan atau ditambahkan sebetulnya, karena bukan berarti sebelum tidak ada. Jadi karena Rasulullah SAW sejatinya ingin menghadapi satu fase baru dalam perjuangannya, menyongsong fase baru ataupun tahapan baru dalam perjuangan Rasulullah SAW, yang dimana tantangannya jauh lebih besar, lebih dahsyat, sehingga dibutuhkan satu kapasitas iman, kapasitas keyakinan, akidah, ya, dalam wujud kesabaran, ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lagi bergantung kepada makhluk, ya, kepada materi, kepada duniawi, bahwa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara pesan atau makna yang ingin disampaikan Allah kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Jadi hanya bergantung kepada Allah saja gitu, Ustaz. Iya. Artinya bisa jadi dengan adanya Khadijah, dengan adanya pamannya, gitu, ada sedikit bahwa itu menjadi gantungan ataupun sandaran, gitu ya. Walaupun Rasulullah jauh dari sifat seperti itu. Tapi Allah ingin memberikan energi baru supaya dalam menghadapi duka cita semacam itu, Rasulullah punya kekuatan, ya, yang lebih besar karena akan menghadapi fase yang lebih besar lagi dibandingkan fase-fase sebelumnya. Ya. Juga di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada janji-janji kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala di kemudian hari. Ya, nanti kita akan sampaikan dari sisi pasca Isra Mi'raj itu sendiri, ya, kalau tadi latar belakangnya, kemudian juga pasca peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Mungkin sementara itu bisa nanti kita perlebar dengan dialog, ya. Barangkali pemirsa yang ingin menyampaikan atau mengajukan beberapa pertanyaan agar interaktif. Nah, memang sangat menarik kita mengkaji sejarah Rasulullah SAW. Ya. Kita
lebih mengenal Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, terima kasih Ustadz. Ini baru mengungkap misteri latar belakangnya, ya, yang luar biasa, dan sepertinya latar belakangnya aja ini memiliki sesuatu yang energi gitu ya. Penjelasan yang berarti bahwa sejarah ini harus selalu kita telaah, kita baca. Terutama kan tadi Ustadz sampaikan adalah 2/3-nya adalah Al-Quran. Maka bagaimana ini harusnya menjadi konsumsi aktivitas rutin hari-hari kita, bahwa ternyata sejarah itu sangat penting. Apalagi pas momentum-momentum yang ternyata Rasulullah mengalami peristiwa-peristiwa yang itu harus banyak-banyak kita kaji, banyak-banyak kita pelajari. Dan saat kita tadi Ustadz sampaikan tentang kondisi bagaimana Rasulullah diberikan ujian oleh Allah bertubi-tubi, ya, dengan sikap represif kaum kafir terhadapnya. Terus dalam kondisi itu pula Allah menambahkan ujiannya dengan meninggal orang-orang yang menjadi ya dukungan atau harapan dia untuk bertanya, berempat dia untuk meminta atau masukan lah buat dia. Tapi ternyata justru Allah ingin memberikan bahwa Allah lah satu-satunya, hanya kepada Allah tempat bergantung. Sehingga Rasulullah dihibur, tadi bahasa umumnya gitu Ustaz ya, dihibur dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Luar biasa. Justru peristiwa Isra wal Mi'raj ini Ustaz, yang sering timbul, ini jadi senjata orang kafir. Kenapa? Karena nggak mungkin dalam waktu yang sesingkat itu, kok ini kan nggak bisa dilogikan oleh manusia. Dan ternyata tadi Ustaz sampaikan, ini momentum yang penting untuk menuju ada momentum yang lebih utama lagi, yaitu hijrahnya. Ya, begitu Ustaz ya. Nah, untuk itu langsung kepada ini Ustaz, misteri bagaimana setelah latar belakang ini, maka latar depannya berarti atau latar tengahnya. Kalau kita bicara latar-latarnya tadi. Ya, tafadhol Ustaz. Nanti ini udah banyak yang bertanya nih Ustaz. Ya, nanti Ustaz sampaikan yang misteri-misterinya, yang tadi bisa dilanjutkan, baru nanti saya sampaikan ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tafadhol Ustaz. Ya, syukran jazakallahu khairan katsir. Jadi alhamdulillah dalam surat Al-Isra ayat pertama, mungkin bisa kita dari situ mulainya. Disebutkan di situ kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina." Jadi di sini ada satu pesan spiritual atau transenden kepada umat muslim, khususnya kepada umat manusia, bahwa sisi-sisi spiritual, ya, tidak hanya aspek fisik material yang digunakan, juga ada sisi lain yang memang justru sebetulnya lebih dominan. Dan ini memang bisa untuk kalau Rasulullah kan langsung mengalami, bertemu langsung dengan para nabi-nabi sebelumnya, dengan malaikat, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu kan? Artinya keyakinan Rasulullah kepada Allah dengan peristiwa itu, karena langsung bertemu dengan Allah, tentu akan semakin memberikan satu energi tadi ya, kekuatan kepada Rasulullah SAW. Tapi buat kita dalam ayat ini ada pesan bahwa dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, linuriyahu min ayatina, gitu. Allah hendak memperlihatkan kebesarannya, kekuasaannya, gitu kan. Di surat Fusilat ayat 53 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq." Jadi buat kita tidak mungkin mampu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali melalui apa? Melalui tanda-tanda kebesarannya. Di mana itu? Fil afaqi wa fi anfusihim. Ada di seluruh alam semesta ini. Bahkan kata Allah, wa fi anfusihim, di dalam diri kamu sendiri. Itu bisa kamu tafakuri, tadaburi, ya, tanzurun terhadap seluruh fenomena-fenomena tersebut dalam hal ini. Artinya jalan. Dan ini Rasulullah sendiri mengalami langsung. Bagaimana Rasulullah naik ke langit, melihat bumi yang kemudian jadi begitu kecil,
makhluk kemudian tidak berarti dan nilai dalam peristiwa itu, ya itulah diantara pesan-pesan tadi gitu. Sehingga ini tentu memang energi besar. Ya. Artinya energi bagi kita, bagi umatnya juga adalah bukan hanya energi itu adalah dari sisi fisik materi kekuatan, tapi dari jiwa, dari spiritual. Tadi ya. Seperti Rasul pernah mengatakan kan, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadid, ya, bahwa kata Rasulullah yang dikatakan orang kuat itu bukan orang yang gagah perkasa, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu, ya, mampu menahan diri ketika marah. Jadi menguasai jiwa, mengendalikan peristiwa itu adalah orang yang kuat hakikatnya. Itu barangkali pesan Rasulullah SAW terkait dengan hal tadi. Nah, energi inilah, kekuatan inilah, atau modal inilah yang memang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana doa Rasul, Sultanan Nasiro, bahwa persoalan problematika tadi di Mekah dengan sikap-sikap kaum musyrikin tadi, ya, tidak cukup dengan dakwah bilisan, ya. Tapi Rasulullah diberi adalah dengan Sultanan Nasiro. Nah, yang menarik, Sultanan Nasiro ini Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya. Ibnu Katsir mengungkapkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Innallaha la yazi'u bisultan ma la yazi'u bil Qur'an. Ya. Ada banyak kezaliman, kata Rasulullah SAW, yang tidak cukup dihalau dengan Quran, kecuali dengan illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan. Karena itu faktual bahwa di Mekah, kekuasaan Mekah tidak akomodatif, tidak kooperatif dengan dakwah Rasulullah SAW. Gitu. Berarti dakwah itu harus didukung dengan sultan, dengan kekuasaan. Betul. Oh iya. Ya, kalau seperti misalnya kalau yang mencermati dakwah-dakwahnya Ustaz Abdul Somad misalnya kan, beliau kan mengatakan bahwa kalau kita dai cuma bisa menyampaikan ayat, cuma memberikan informasi tentang ayat dan hadis, energinya kurang. Tapi kok coba kalau gubernur, tinggal tanda tangan aja, wah ini halal, ini haram, ini tidak boleh, ini jangan, dan sebagainya. Nah, itu fungsi sultan seperti itu. Kayaknya Ustadz pantas jadi gubernur nih, Ustaz. Gubernur apa nih? Gubernur suatu tempat lah nih, Ustaz. Yang untuk mendukung dakwah. Oh ya, lanjut Ustaz. Ya, lanjut dulu, jangan bicara gubernur dulu. Ya, jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa memang ini sebetulnya adalah peningkatan dakwah Rasul. Meskipun sepertinya Rasul mengalami kesulitan, tapi hakikatnya adalah peningkatan dakwah, sehingga kualitas Rasul kaum muslimin juga dikuatkan dengan energi Isra Mi'raj ini. Gitu. Betul. Yaitu dengan jawaban di ayat berikutnya, ayat 81-nya, wa qul jal haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Solusinya adalah menghadirkan atau mewujudkan, menzohirkan al-haq itu bukan hanya tadi konsepsional, bukan hanya tataran materi atau apa begitu ya, yang tidak memiliki ruh, semangat begitu ya, tapi memang harus diwujudkan dalam kehidupan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, begitu barangkali. Ya. Menarik banget, Ustaz. Aduh, harusnya ini bisa tersampaikan. Saya lihat kayaknya Ustaz menyampaikan karena kita terbatas waktu, sehingga sepenggal-sepenggal. Sehingga harus, karena memang Ustaz ternyata udah menghitung, biar ini tersampaikan yang sangat substansi. Sorbannya diluruskan dulu, Ustaz. Nah, gantengnya makin tambah. Ya, Mitra JIC, di mana saja berada, ini banyak pertanyaan yang masuk ke saya ya di WA saya. Ya, tadi saya sempat sebarin juga, Ustaz. Soalnya teman-teman juga udah nanya dari kemarin, Jumat besok temanya apa? Ternyata membedah misteri Isra Mi'raj. Tadi yang Ustaz sampaikan, wah luar biasa ya. Di kesempatan ini sehingga timbul pertanyaan, boleh saya baca, Ustaz? Ya. Tadi sebelum pertanyaan,
Gimana? Kalau saya hanya mengulas sejarah Rasulullah begitu luar biasa, Iya. bagaimana Rasulullah dengan para sahabat ketika itu. Pelaksanaan saat Apalagi itu ya, Allah Ustaz. Subhanahu wa taala jauh Ya lebih luar Allah. biasa. Kita cuma nyeritain doang yang jadi luar biasa. Padahal Baru menceritakan kisahnya, baru cerita kisahnya. momentumnya. Padahal yang luar biasa bukan ustadznya, ceritanya yang luar biasa. Iya. Perjalanan itu yang harusnya menjadi uswah dan ketuah buat Iya, kita semua. Ustaz. Ya Allah. Ya, itu jadi bahan renungan buat kita semua, Ustaz. Nanti ada mungkin ada sesi baru tentang bagaimana kita menyikapi mentadabburi aktivitas kehidupan Rasulullah yang dan para sahabat yang saat kita kalau kita hadir, aduh gimana itu. Ya. Ya, baik. Boleh saya bacakan Ustaz tadi Ya, pada boleh. pertanyaan ini apa pesan mendalam dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Ya. Jadi pesan mendalamnya apa nih yang harus menjadi pegangan dan itu menjadi pegangan kita untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ya, kalau pesan mendalam sebetulnya ya dalamnya seperti apa kan tergantung kapasitasnya. Kalau saya mungkin nggak dalam-dalam banget lah. Gitu. Iya. Tapi bahwa memang itu syarat dengan pesan, itulah yang harus kita tinggal kita masing-masing memang tidak terlarang, bahkan harus mencari pesan apa yang memang bisa kita aktualisasikan pada saat ini, pada era ini. Barangkali dari sekian banyak pesan, saya lebih cenderung kepada tadi ya, yang pertama bahwa di dunia atau di zaman di era materialis seperti saat ini, di mana hari ini kalau menurut saya bukan lagi orang mengejar dunia, tapi dikejar-kejar oleh dunia, dikejar-kejar oleh materi. Wah, gimana? Ya. Karena ya seperti tidak terhindarkan lagi bahwa kebutuhan orang akan materi itu sesuatu hal yang seperti tidak bisa dihindari. Makanya kita lihat orang tuh di jalan di mana sepertinya semua terburu-buru, tergesa-gesa, nggak ada yang sepertinya ingin sabar, tenang gitu. Karena memang dikejar-kejar oleh dunia oleh waktu tadi. Gitu. Nah ini mungkin ketergantungan terhadap materi ini sudah terlalu sedemikian rupa ya. Padahal Allah ingatkan dalam surat Al-Hadid ayat 20, wa'alamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ya. Dunia ini hanya permainan, gak usah serius-serius banget. Ya. Tidak serius dalam arti untuk urusan dunia, ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, walaupun ini para ulama hadisin mengatakan ini adalah hadis dhaif, tapi wa ma'nahu sahih, maknanya sahih. Ya. Katakan bahwa wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu godan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita tadi dalami hadis ini, sebetulnya untuk urusan dunia itu interval waktunya panjang. Karena ta'ishu abadan. Artinya bukan prioritas. Betul. Sementara wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ibarat deadline, deadline masih panjang, bisa nanti. Ya. Sementara untuk urusan akhirat, kata Rasulullah, ka'annaka seperti kamu akan mati besok. Coba kalau misalnya divonis oleh dokter, kamu 3 hari lagi mau mati. Kayak apa itu? Ibadahnya, baca Qur'annya, dan segala macam itu kan seperti itu reaksi orang ketika deadline-nya itu tinggal sedikit. Ketika mensikapi akhirat. Artinya akhirat itu lebih prioritas, lebih utama. Waladar akhirat khairum wa abqa. Nah, itu mungkin pesan mendalam buat kita bahwa bukan berarti meninggalkan dunia. Dunia ini realitas yang tidak bisa kita tinggalkan. Tapi bahwa ada prioritas yang harus kita dahulukan. Ada aspek-aspek yang harus kita perbaiki, perindah, jangan sebaliknya. Karena dalam itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wazinatun wa tafahurun bainakum bil amwali wal aulad. Ya, kerjaannya mereka dengan memprioritaskan materi tadi adalah apa? Memperindah dunianya. Kayak gitu. Wazinatun. Jadi dunia diperindah, dipercantik, nggak cukup ada, nggak cukup banyak, tapi juga bagaimana awalnya pengen punya kendaraan. Udah punya, nggak cukup satu. Udah punya banyak, pengen yang megah. Dimodif lah, dimodel lah, begitu kan. Sama. Baju awalnya nggak punya, begitu punya, pengen 2, pengen 3.
Begitu udah punya banyak, pengen yang trendy, yang modis, yang bagus, yang tambah segala macam. Jadi untuk dunia itu diperindah. Sementara Nabi nggak pernah mencontohkan itu, Ustaz. Enggak dong. Oh, Masya Allah. Nah itu barangkali satu yang pesan dalil. Yang kedua adalah tadi terkait dengan wakul jal haq wa zahaqal batil. Iya. Itu bagaimana kita dalam era saat ini adalah memunculkan atau melaksanakan al-haq itu sebagai upaya perlawanan terhadap al-batil. Dimulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan semua bernegara dan sebagainya. Karena Islam menyentuh seluruh aspek kehidupan. Sehingga bagaimana seluruh aspek kehidupan kita ini diwarnai oleh Islam. Atau bahwa orang bisa melihat, kita bisa merasakan, dan orang lain bisa melihat Islam itu ada dalam diri kita. Karena realitas hari ini, bicara Islam kan, ketika bicara Islam tentang, misalnya tentang keadilan, keberanian, adanya di lembar-lembaran sejarah, adanya di dalam hadis, adanya di dalam Quran. Ya. Tidak lagi hidup, tidak lagi nyata dalam kehidupan. Ini sebenarnya pesan mendalam adalah wakul jal haq. Bagaimana al-haq ini kita hadirkan dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin itu barangkali. Iya. Baik, Ustaz. Sangat menarik ya. Dan ini dari Mitra JC, dilihat di Facebook, mereka sangat banyak yang menyimak dari berbagai wilayah. Ya. Dan kita lihat waktu masih ada sekitar 5 atau 7 menit. Ya. Karena saya lihat Ustadz dengan sorbannya, dengan tampilan, kayaknya nanti mau ngisi Jumat ya Ustadz? Insya Allah di Masjid Nurul Jihad. Di Masjid Nurul Jihad. Ya, Alhamdulillah. Maka tolong Ustadz, tadi ada Ustadz bahasanya seluruh aspek kehidupan. Nah, aspeknya itu apa aja? Kalau seluruh aspek berarti apa saja gitu Ustadz? Khawatir nanti hanya seputar aspek sholat saja, urusan zakat saja, atau urusan yang ternyata itu aspeknya tanpa disadari ngambil sebagian-sebagian gitu Ustaz. Gimana? Ya, kalau seluruh aspek kan seperti rumusan yang sudah populer lah. Ipolexosbud, ideologi, politik. Kalau bisa aspek ideologi berarti bagaimana akidah atau ideologi ini menyentuh seluruh kehidupan kita atau mewarnai, mendasari seluruh aktivitas kita. Dari mulai niat, kemudian cara, tujuan, seperti itu. Sehingga perwujudannya di dalam aspek misalnya politik juga demikian. Ya politik misalnya kalau di zaman Rasulullah SAW itu kan mereka seperti misalnya yang monumental lah, Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal itu kan. Ya, ketika dia dilantik menjadi khalifah, malamnya adalah pesta air mata. Ya Allah. Bukan pesta dangdut atau hiburan, bukan. Pesta air mata. Dia nangis sejadi-jadinya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika orang memberikan semacam cendera mata, ya, begitu banyaknya gitu. Dikumpulkan oleh istrinya, apa kata dia? Kumpulkan itu semua, kamu pilih aku pilih. Itu. Ya Allah. Biasa. Itu tentu itu mereka semua berkiblat kepada Rasulullah dan para sahabat juga dengan melakukan hal yang sama gitu. Itu sisi politik. Jadi bukan seperti saat ini ya, mohon maaf ya, dalam tanda petik ya, justru diminta, dicari, dirayakan dengan pesta pora mungkin, wallahu a'lam bishawab, kan. Ya, itu. Begitu juga dari sisi ekonomi. Misalnya ketika itu yang mendominasi adalah ekonomi ribawi. Ya. Hari ini mungkin ribawi juga jadi satu fenomenal ya. Jadi hampir semua aspek kehidupan tidak ada yang tidak tersentuh. Tapi bukan berarti itu tidak bisa. Toh banyak pada akhirnya. Ya. Testimoni di misalnya di medsos ya, di mana mereka menghindar, mengakui kesadaran dan jadi solusi kemudian gitu ya. Sosial pun demikian, budaya gitu ya. Sosial dan budaya Islam ini yang hari ini kan hampir sulit membedakan orang Muslim dengan orang tidak Muslim. Ya, sulit lah. Artinya kalau yang kita maksud sulit ini dengan jumlah umat Islam yang demikian besar, gitu kan. Seharusnya kan, ya mungkin seperti yang sudah sampaikan Rasulullah SAW, bahwa nanti saat zaman akhir ummati, la Islam illa
ismuhu. Hmm. Walal Islam illa rasmuhu. Islam tidak ada lagi dalam kehidupan ini kecuali tinggal namanya, tinggal batu nisan. Walal Quran illa rasmuhu. Quran tinggal tulisan saja. Gitu. Tulisannya tidak lagi memiliki kekuatan, tidak lagi memiliki ruh. Orang dibacakan juga tidak bergetar dalam Sama jiwanya. kayak kuburan, Ustaz, Ya, tinggal batu kuburan, nisannya betul. aja. Persis seperti kuburan. Ketika melihat nama itu, judul itu, orang akan bicara, oh Islam tuh dulu. Di masa Rasul, para sahabat begini, gini. Itu dulu. Adanya zaman dulu. Jadi cuman nostalgia. Nostalgia. Seperti orang tadi, batu nisan. Tinggal namanya. Wallahu a'lam bishawab mungkin. Betul, Ustaz. Ya, baik Ustaz. Sebelum kita akhiri, ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz, boleh? Masih ada waktu ya? Iya, kalau waktu insya Allah masih ada Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz bisa memberikan, biar nanti nggak penasaran Ustaz. Jangan susah-susah. Iya. Ya, bagaimana jadi nih Ustaz? Bagaimana semestinya umat Islam, terutama saya pribadi nih Ustaz, karena juga bagian dari umat Islam, hari ini dalam menyikapi peristiwa Isra Mi'raj tadi. Tadi sih Ustadz udah sedikit sampaikan. Cuman saya ingin ada penguatan biar kita ini langsung bisa action, terutama buat pribadi, buat keluarga. Kayak tadi kan bagaimana membentuk istri seperti Siti Khadijah, bagaimana seperti istrinya tadi siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, atau tokoh-tokoh yang ternyata di istri itu juga mendukung, anak mendukung, keluarga juga didukung oleh kekuasaan yang lebih besar. Nah, jadi bagaimana semestinya umat Islam, berarti kan umat Ustadz ya, bukan bicara pribadi-pribadi, walaupun pribadi itu bagian daripada umat itu. Menyikapi peristiwa yang tadi sekarang kita bahas ini. Tafadhol Ustadz. Iya. Ya tadi seperti disampaikan bahwa memang pelajaran, ibrat, uswah dari Rasulullah ini begitu banyak ya. Laksana mutiara sebetulnya. Karena seperti mutiara itu artinya bahwa dari sisi manapun kita akan melihat pancaran cahayanya gitu. Dia memancarkan dari berbagai sudut ya. Tapi barangkali walau alam bisawab ya, mudah-mudahan bisa menjawab lah kegelisahan atau kehausan kita terhadap, memang ini butuh aplikasi ya, tidak hanya berhenti kepada cerita. Apalagi ini menjadi solusi umat, luar biasa. Kayaknya saya jadi kecil gitu menjawab untuk kebutuhan umat dengan saya gitu. Jadi terasa kecilnya gitu. Gimana umat mensikapi ini gitu ya. Yang pertama ya dari sisi sejarah itu sendiri, bahwa sejarah bukan hanya ilmu ya, yang syarat dengan naratif, narasi cerita, tempat, tahun, tokoh ya. Tapi di balik cerita tadi itu ada nilai. Ada nilai yang harus kita simpulkan dari ilmu-ilmu yang dari ilmu tadi itu. Ada nilai pokok yang harus menjadi dasar terjadinya peristiwa itu. Ya, tentu kalau kita lihat dari satu penggal sejarah ini, meskipun semua sejarah itu seperti itu ya, bahwa dalam kehidupan ini memang ada dua pilihan, al-haq dan al-batil. Seperti tadi bagaimana Rasulullah SAW begitu komitmen dengan prinsipnya, keyakinannya, bahkan tidak mau bergeser sedikit pun. Dalam surat tadi Al-Isra 73 kan. Dan itu kalau kata Allah, walaula in sabbatnaka laqad kirtatarkan ilaihim syai'an qalila. Kalau tidak meneguhkan hatimu, maka Rasul akan condong, dan condong saja udah satu kekeliruan besar. Condong kebatilan. Iya, condong kebatilan. Condong dalam pengertian mungkin mendukung, apalagi menjadi bagian tadi menjadi teman gitu kan. Kalau udah berteman kan nanti ada sikap mental jadi ya nggak enak atau apa segala macam, itu mungkin dalam hal kebatilannya. Untuk hal yang prinsip kita tidak boleh kompromi. Kemudian ketika dari nilai, kemudian harus muncul kesadaran. Kesadaran dalam arti sikap yang harus diambil. Kita ingin istakim kama umir tadi posisi kebenaran, atau seperti digambarkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Orang-orang yang tidak memiliki pendirian di tengah-tengah ya. Separuh-separuh lah begitu ya. Tidak serius seperti katakan tadi, saya katakan
bahwa kehidupan dunia ini harusnya disikapi seperti permainan. Jangan sebaliknya, kehidupan dunia disikapi serius, kehidupan akhirat bermain-main. Berarti jangan terpisah berarti, Ustaz. Memang tidak Memang yang terpisah. prioritasnya berarti akhirat. Iya, ketika prioritas ya akhirat. Kalau dunia mah sebetulnya kan begini, dunia mah realitas, nggak mungkin ditinggalkan orang. Nggak bisa, orang realitasnya itu, pijakannya di situ, bagaimana cara meninggalkannya. Betul. Nah, justru yang belum pasti ya adalah kehidupan akhirat yang justru harus dipikirkan. Tetapi kenapa orang memikirkan serius dengan hal yang belum pasti ya, untuk sesuatu yang tidak ada kepastian. Itu saya kira sih. Ya. Itu Terima kasih. Kalau bicara sejarah, kajian sejarah sangat menarik, Ustaz. Tapi kalau kita benar-benar menyimaknya, kalau hanya mengambil sebagian-sebagian sepenggal-sepenggal, khawatir malah seperti kalau benang tuh urusan jadi yang terputus kan. Nah, maka mohon Ustaz nanti selalu semoga siap ya. Selalu semoga kita doain semoga sehat. Amin. Biar dengan kajian dengan ilmu-ilmunya agar kita juga bisa memahami, karena kalau boleh saya ini Ustaz, dari latar belakang, terus nanti akhirnya ini kan Rasulullah dihibur dengan Isra Mi'raj, maka ada kelanjutannya lagi nih Ustaz. Ya, dengan adanya hijrah ya tadi ya, dengan doa-doa Nabi yang sampai Rasulullah bermimpi. Khaybar kan udah Khaybar. Oh iya, Khaybar sudah. Ya. Bahkan sebelumnya negeri Sabah. Ya, wah luar biasa. Nanti kita bisa kaji lebih lanjut sehingga biar tidak terputus nih Ustaz. Ya. Karena kan jangan sampai tadi Ustaz ngambil sebagian-sebagian. Maka mudah-mudahan pemirsa juga harus selalu menyimak Ustaz ya. Ya. Karena biar tadi jangan sampai terputus kita memahami sejarah ini. Karena yang tahu sejarah Ustaz, kalau dengar sejarah kadang Ustaz ngantuk Ustaz. Bukan ngantuk, kayaknya pengantar tidur gitu. Jadi tadi pada tidur semua. Ya. Maka ternyata kita harus memiliki energi, apalagi kondisi pandemi begini. Iya. Tapi ngomong-ngomong Ustaz, kiatnya apa Ustaz untuk menghadapi pandemi sekarang ini selain yang 3M dari imbauan menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, biar kita juga menguat buat kita semua nih Ustaz. Iya. Ya. Gimana Ustaz? Ya tadi kan kalau secara spiritual atau transenden tentunya kita harus meningkatkan kualitas ubudiah kita atau interaksi kita kepada Allah ya. Apakah ya ibadah mahdo, ghairu mahdo itu semua kan menjadi satu upaya kita untuk dekat kepada Allah, karena apapun itu kan datang dari Allah. Betul. Corona juga tentara Allah ya. Bagaimana maunya Allah lah, kita bergantungnya kepada Allah saja. Ya, samping itu juga secara fisik ya mungkin ya makan yang dijaga polanya, olahraga rutin ya, itu karena kalau kita baca lembaran sejarah Rasulullah SAW, barangkali wallahu a'lam bishawab, mungkin kesan orang terhadap Rasul yang usia 60 tahun memimpin perang gitu kan, barangkali bisa saja orang berpersepsi Rasul tuh ya usia 60 tahun, kalau lihat orang hari ini kan lemes, jalan bongkok, tapi ini mimpin perang gitu kan. Kayak apa itu gitu kan? Atau lomba lari dengan Aisyah, lomba berenang, itu berarti Rasul orang yang energik, yang vitalitasnya tinggi begitu kan. Allah sawab gitu. Jadi kita banyak sekali yang bisa nanti Ustaz bisa sampaikan. Mitra JIC itu juga salah satu pesan biar kita selalu mampu menjaga kondisi fisik kita Ustaz ya. Biar tadi ibadahnya terutama jadi lebih khusyuk, lebih tenang, nggak sebentar-bentar bengek. Soalnya kalau bengek aja di masjid dilihat-lihat Ustaz. Kenapa? Oleh semua orang. Karena memang ini sebenarnya buat kepentingan kita semua. Insyaallah. Baik, Mitra JIC di mana saja Anda berada, waktu di studio itu pukul 11 pukul 11 ya. 11 kurang 5 menit kita cukupkan karena kebetulan narasumber kita Ustadz Ahmad Badi, beliau akan mengisi Jumat ya, khutbah Jumat di masjid yang tadi Ustadz sudah sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan agar narasumber kita Ustadz Ahmad, juga narasumber yang lain sorban umat di program acara ini itu mampu dikuatkan oleh Allah untuk menunaikan segala aktivitas dan terutama untuk mengisi kajian ini untuk kita semua, sehingga kita semua mudah-mudahan dengan program ini dicerdaskan, dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan sejarah yang itu semua menjadi uswah buat kita semua.
menjadi barometer bagaimana kita juga untuk melangkah kehidupan kita untuk kepada akhirat kelak. Ya, terima kasih dan kami ucapkan terutama juga yang tadi sudah menyimak di streaming Facebook dan juga yang sudah ikut berkomentar, kami ucapkan jazakumullah khairan jaza. Hanya kepada Allah kami memohon agar antum semua juga dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jiwa, raga, dan yang lainnya. Ini saja yang bisa kami ketengahkan pada kesempatan ini, dan mari sama-sama kita akhiri dengan doa kepada Allah, diawali dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.